Shalom, salam satu tubuh Kristus, salam Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan dari Ladang Misi Provinsi Lampung, ingin menyampaikan renungan firman untuk setiap kita dimanapun berada. Terima kasih untuk setiap saudaraku yang tetap setia mendukung pergerakan maju pemberitaan Injil Kerajaannya melalui dukungan doa Anda, bahkan dana Anda dalam pelayanan misi kebangkitan dan hidup Ministries Indonesia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita merenung dan menyadari tentang keberadaan kita hari ini. Hari-hari ini saya terus mengagumi tentang pribadi Ayub. Kitab Ayub mulai pasal yang pertama sampai dengan pasal 42 menunjukkan tentang pribadi Ayub yang begitu hebat, begitu dahsyat, begitu perkasa, memiliki ketahanan iman yang sangat hebat. Saya rasa dia orang yang terkuat dalam ketahanan iman karena waktu diambil hartanya, diambil ternaknya, diambil anaknya, bahkan waktu dia diberi sakit penyakit barah yang begitu rupa yang membusukkan dagingnya, dia tidak pernah mau mengutuki Tuhan. Dia tidak bersungut-sungut. Bahkan waktu diambil hartanya, ternaknya dan anaknya, dia berkata dengan telanjang, "Aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan." Wow, saudaraku terkasih, ini iman yang extraordinary yang saya belum dapati hari-hari ini di dalam kehidupan setiap pribadi orang yang mengaku percaya. Bahkan saya sendiri belum yakin memiliki iman sekuat dan sehebat itu. Bahkan di saat dia diberi barah, diberi penyakit yang begitu rupa yang membusukkan dagingnya, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap tidak mengeluarkan satu kata-kata pun yang menghujat, yang mengutuk, yang menyalahkan atau berkeluh kesah terhadap apa yang Tuhan Allah izinkan terjadi dalam kehidupannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini seberapa banyak sih keluh kesah yang keluar dari mulut kita? Seberapa banyak sih pertanyaan kita yang kita tujukan kepada Tuhan tanpa kita mengucap syukur, tanpa kita menyadari siapa kita, sehingga kita terlalu berani untuk bertanya banyak hal kepada Tuhan. Apakah hidup kita sudah benar di hadapannya? Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh mengasihinya? Bahkan saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya menemukan begitu banyak orang yang hidup dengan kebenarannya, bukan kebenaran Tuhan. Dengan perasaannya, bukan perasaan Tuhan. Bukan pikirannya, tapi pikiran Tuhan itu ditolak. Dia terus hidup dengan pikirannya, dan dia anggap pikirannya adalah benar. Padahal pikiran Kristus lah yang paling benar. Pikiran kita sering kali salah. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada setiap kita, pantaskah kita mengeluh atas apa yang terjadi dalam hidup kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Pantaskah kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita, sedangkan hidup kita masih jauh dari ketaatan? Pantaskah kita mengatur Tuhan dengan menjadikan Tuhan pesuruh kita untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau? Pantaskah? Enggak, saudaraku, jawabannya. Kita hanya debu tanah. Kita lemah, tidak punya kuasa apapun di hadapannya. Kita ini orang berdosa. Kita orang jahat. Kita orang terkutuk, laknat. Ingat, kita bukan orang suci, tapi Dia yang menyucikan kita oleh kuasa darahnya. Kita bukan orang benar, tapi Dia membenarkan kita oleh kuasa firman-Nya. Kita bukan orang kudus, tapi Dia menguduskan kita oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin, mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kita bukan orang baik, Dia yang membuat kita baik. Jadi jangan pernah kita merasa benar, merasa suci, merasa kudus, merasa betul dalam segala hal, kalau kita di luar daripada Kristus. Karena hanya di dalam Kristus dan oleh Kristus
Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disucikan. Kita diubahkan menjadi manusia baru yang hidup seturut dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk kita sadar siapa diri kita. Terlebih di saat kita merasa bahwa yang kita miliki itu semuanya punya kita, sehingga kita menjadi orang-orang pelit, kikir, bahil. Hello, semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Dia yang izinkan, Dia yang berikan, Dia yang perkenankan. Jadi gak usah kita merasa itu punya saya, harus saya pertahankan. No. Bahkan Tuhan Yesus sekalipun gak perlu kau bela, karena Dia maha kuasa. Tuhan kita Tuhan yang hidup, gak perlu dibela oleh siapapun. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita menyadari kita yang harus berubah, bukan Tuhan. Kita yang harus berubah, bukan orang lain. Kita yang harus berubah, bukan keadaan. Kita yang harus berubah menjadi pribadi yang seturut dengan kehendaknya, yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yang melakukan segala sesuatu yang Dia mau, bukan kita mau. Sehingga layaklah kita disebut hambanya, anak-anaknya kekasih, pribadi-pribadi yang mengasihinya. Jangan ngaku beriman deh kalau gak bisa berbuat. Karena ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 16, 17, 18, 19 sampai 26 berkata seperti itu. Bahkan ayat 22 dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. 26 ditutup dengan seperti tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Dan kekristenanmu jangan hanya di dalam gereja, jangan hanya di atas mimbar, jangan hanya mengaku, tapi kekristenanmu di marketplace engkau berada, di tempat engkau berdiri, di lingkungan engkau tinggal, dimanapun keberadaanmu. Itulah kekristenan yang nyata, yang gak bisa ditipu-tipu. Karena sesungguhnya di situ kita akan terlihat. Sudahkah kita menjadi terang dan garam? Sudahkah kita menjadi suratan terbuka? Atau kita hanya mengaku-ngaku, tapi sesungguhnya Tuhan tidak ada dalam hidup kita? Mari berubah. Gak pantas kita ngatur Tuhan. Jangan pernah tuntut Tuhan untuk berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, selama. Tapi mari kita berubah menjadi pribadi yang menyenangkannya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Dari Ladang Misi, saya Reverend Muhammad Paulus Tambunan menyatakan pesan ini. Shalom.